Pegang sekencang-kencangnya biasanya. Setelah kencang dia memukul, misalnya memukul ya kita bisa tangkis di sini. Kita bisa tangkis, atau kita misalnya dia memukul gerakan seperti ini. Jadi pukulannya nggak akan berhasil. Ya. Sekarang kita pukul. Nah, benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Aceh. Kali ini saya akan membuat suatu tutorial video bagaimana cara disarm atau merampas pistol jika kita ditodong oleh seseorang. Baik, yang pertama langsung saja todongan depan. Jadi kalau kita ditodong dari sini, ya, kalau kita ditodong, ingat untuk latihan kami ini menggunakan pistol mainan, bukan pistol yang sebenarnya. Untuk sebagai penodong, kalau dalam proses latihan dimohon untuk tidak memasukkan jari, karena kalau jari ini masuk seperti ini, ya, ketika saya ambil seperti ini, masuk jari masuk. Nah, pada saat seperti ini akan patah. Bisa dilihat nih, jari akan patah. Makanya kalau untuk latihan sebaiknya di luar, jari di luar. Oke. Langsung kita ke yang pertama. Jika kita ditodong seseorang seperti ini, kita harus ikuti apa yang dimau oleh sang penodong. Jadi jangan pernah memandang enteng pistol ini ya. Jadi apapun yang dia mau, kita angkat tangan, misalnya angkat tangan, tapi jangan seperti ini. Angkat tangannya di sini, mendekati pisau. Mendekati pistol. Kalau jauh, jadi kita angkat tangannya mendekati pistol. Karena kalau kita terlalu jauh, ya, ini akan butuh waktu lama. Tapi kalau kita di sini, ini akan sangat cepat. Oke? Jadi begitu kita ditodong, angkat tangan. Oke? Kita lakukan dua hal dalam satu kali, yaitu yang pertama membelokkan arah tembak atau arah pistol, arah laras. Yang kedua mengamankan ini picunya kita genggam. Jadi satu hitungan, satu, ulangi lagi, satu. Setelah posisi ini kita hilangkan keseimbangan lawan dengan kita menarik ke depan sini, dua, baru kita todong seperti itu. Ulangi. Kok mati sendiri ya Pak? Nggak mati Ki Jon, sih ngerekam terus. Oh, memang untuk menghemat biaya, menghemat apa, baterai. tak kira Tekan layarnya hidup lagi. Oke, angkat tangan, satu, dua, tiga, mundur, ancang. Itu untuk yang ditodong dari depan. Jadi seperti tadi. Kalau misalkan ditodong di perut, todong perut dari depan juga sama. Dari sini kita semuanya kita pastikan apakah di sana ada teman kita apa tidak. Jadi jangan kita selalu seperti ini. Kalau teman kita ada di sana, bisa terbunuh. Kalau memang di sana ada teman kita, ya kita arahkan ke sana. Seperti ini contohnya, ditodong seperti ini. Kita lihatnya sini. Mungkin kamera bisa lewat sini. Ambil dari sebelah sini biar jelas. Pada saat kita ditodong seperti ini, ya, gunakan langkah kaki. Satu, dari sini, dua, satu tangan pun bisa. Todong, satu, dar, nembak ke sana misalnya, dua. Tapi kalau di sana ada teman kita, ya kita arahkan ke sana, satu, seperti ini, dua. Jadi tidak harus ya, ini harus ke sana, ini harus ke sana, ini harus ke sana, atau kita ke bawah kan. Contoh, kita berada di bangunan bertingkat. Di atas ini ada lantai, di atas kita lantai kayu, dan di atas lantai kayu ada rekan kita, ada keluarga atau teman kita sedang disandra. Kalau kita arahkan ke atas dan menembak ke atas, itu bisa membunuh orang yang di atas atau mencederai. Begitu juga yang ke bawah seperti ini. Makanya pertama yang kita lakukan, kita harus orientasi medan ya. Kita cek di mana yang aman. Oke, sana kosong, berarti kita pakai cara seperti ini. Seperti itu. Jadi teknik yang betul itu juga dilengkapi dengan analisa keadaan yang betul. Jadi jangan dapat teknik seperti ini ditelan mentah-mentah. Ingat, kita ulang lagi. Pada saat ditodong, suruh angkat tangan. Angkat tangan seperti ini. Kalau dia minta dompet, kita kasih dompet. Dia minta serahkan barang, kita serahkan. Pada saat dia ngambil,
Nah, pada saat ini kita lucuti. Atau kalau dia memang tidak meminta apa-apa, seperti ini, jongkok misalnya, suruh jongkok. Jongkok. Nah, sambil jongkok ini kita bisa ambil. Ya. Terus kalau kita ditodong dari belakang sekarang, kita ganti pemain. Kita todong dari belakang, seperti ini. Ya, pastikan ini pistol ini nempel ya. Siap. Pastikan yang nempel ini adalah pistol, bukan jari. Karena bisa saja ini jari yang nempel. Jari seperti ini. Nah, pistolnya nodong di belakang. Nah, seperti itu. Pada saat saya rebut ini, ternyata bukan pistol. Dan ini sangat berbahaya. Makanya pastikan itu benar-benar pistol. Kita cek, oke, ini pistolnya. Dan saya sarankan ngeceknya belok seperti ini, tapi ngambilnya ke arah sini. Kenapa? Kalau kita putar ke arah sini, ingat jantung itu di sebelah kiri. Kalau kita arahnya ke sini dan kita telat tertembak, maka lebih berisiko tinggi di sini, lebih tinggi risikonya karena ini dekat area jantung. Tapi kalau kita dari sini terus kita ambil seperti ini, nah ini kalaupun kita tembak ini masih jauh dari jantung. Kita minimalkan risiko, oke? Cara ngambilnya itu sangat mudah. Dari posisi sini kita tinggal berputar dan melakukan hormat. Jadi kita cek dulu, oke, pistolnya jenis apa supaya kita bisa tahu pistol jenis apa yang di belakang kita. Lalu seperti ini, hormat saja. Nih, seperti hormat begini. Dari sini, maaf, dari sini ini tinggal ambil seperti ini. Aduh, kita ulangi lagi. Kita cek, oh iya benar pistol. Nah, seperti ini. Nah, yang lagi. Satu, ya, ini yang betul ya. Ini satu. Baru ini kita ambil. Kalau dia mau ngerebut, coba ngerebut. Ini kita hajar dulu, ini bisa. Atau enggak, maksudnya iya dia mau ngerebut seperti tadi itu. Itu bisa kita ke sini. Dari sini kita bisa tanduk dia. Tetap kita ambil. Atau dari sini kalau memang dia belum, dia biasanya kalau apa ini dipegang sekencang-kencangnya biasanya. Setelah kencang dia memukul misalnya, memukul ya kita bisa tangkis di sini. Kita bisa tangkis atau kita misalnya dia memukul kita langsung seperti ini. Jadi pukulannya nggak akan berefek. Ya. Sekarang kita posisinya di sini, ini sangat jauh. Tapi kalau kita muter ke sini, lihat ya. Kalau saya muter ke sini, saya akan berhadapan langsung dengan tangan ini. Ini benar-benar sangat berbahaya. Tapi kalau saya muternya ke kanan, nih, nah tangan kirinya itu jauh dari saya. Ini sangat jauh. Ini yang lebih menguntungkan ya. Ini bisa kita jegal atau kita ambil. Tapi kalau kita muternya ke ini, ulangi lagi ya, kalau kita muternya ke kiri, lihat apa yang terjadi. Nah, saya akan repot dengan tangan ini. Meskipun bisa 1, 2, 3 ya. Baru kita ambil. Tetap bisa. Tapi lebih repot. Oke, yang ketiga, kita ditodong dari depan dan belakang. Depan dan belakang sekaligus. Kalau seperti ini, pastikan benar-benar kita sekali gerak itu langsung jadi, karena tidak ada kesempatan kedua. Dari sini sama, jadi kita lakukan 2 gerakan sekaligus. Dari 1 ya, 1 seperti ini. Dari sini kita bisa, ini kan hilang keseimbangannya nih. Nah, ini juga, ini bisa kita lepas, ini kita bisa lepas sini. Ulangi lagi. Dari sini 1. Nah, dari sini kalau memang kita mau tendang ini juga bisa tendang, baru kita ambil. So, ini juga sama. Kalau memang kita bisa sambil jalan, kita ambil. Jadi seperti itu, sangat mudah. Nah, terus kalau kita ditodongnya dari sini, samping, sini, oke sini. Nah, dari sini, sama sini, depan sini. Nah, kita seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini itu beda lagi. Kalau kita ditodong seperti ini, yang harus kita latih itu berkali-kali adalah ini. 1, lagi 2. Ini latihan berulang-ulang. Nih, ya. Jadi caranya seperti ini. 1, kalau dia nembak pasti saling tembak ini orang. Bener nggak? Dari sini, baru ini kita ambil.
Nah ini kita arahkan sini, ini kita bisa ambil. Ini kita bisa ambil, ini juga kita bisa ambil. Lagi. Todong seperti ini. Tuh, kita ambil posisi sini, yang paling mudah seperti ini. Sini agak susah. Tapi kalau memang yang ini kita ambil posisi seperti ini. Satu. Dari sini kita bisa tendang sini. Dah. Ambil. Tuh, ini masih megang misalkan. Tendang sana, baru kita ambil sini. Jadi kita gunakan siku kita untuk membantu melepas. Jadi siku ini, nih seperti ini. Ini juga sama. Seperti itu. Yang berikut kalau kita ditodong dari sini. Nah, satu orang ditodong seperti ini. Nah, kita dipegang seperti ini kan biasanya seperti ini. Nah, kalau kita dodong seperti ini. Kalau ditodong seperti ini pun sama. Jadi yang kita lakukan adalah mendorong pistol ini ke belakang, ke arah si penodong. Satu. Jadi kalau nembak bunyinya ya atau sasarannya ngenai si penodong. Jadi satu. Dari sini kalau memang kita langsung ambil bisa seperti ini. Tuh. Atau kita mau banting juga bisa. Jadi dari sini satu, ya, ini ambil sini, kita jegal. Dua. Kamu jegal bisa. Tuh. Terus kalau ditodong di sini gimana? Pinggang. Nah, seperti ini. Yang sering terjadi. Ini pun sama. Jadi jangan dia bawa ke sana atau dibawakan. Yang paling aman arahkan ke yang nodong. Dari sini, ini dari sini. Itu kalau mau cepat ini bisa pakai siku juga bisa. Satu, nah langsung begini. Yang paling cepat dorong kan siku. Kalau kita ini butuh waktu. Jadi dari sini siku kita gunakan siku. Satu. Langsung kita ini ambil. Dari sini kita mau rebut langsung bisa nih. Langsung kita rebut bisa. Ulangi lagi. Nah, dari sini satu. Nah, lihat nih. Langsung tangan kita melipat ke sini. Lepas nih. Ulangi lagi. Dari sini nih. Satu. Nih. Pegang erat. Kalau memang kita mau arahkan sini ya. Seperti ini ngambilnya. Kalau dia masih mau kemaluan, siku, sundul atau banting bisa. Ya. Tuh. Yang berikutnya kalau kita ditodong dari posisi jongkok. Nah, seperti ini. Ada kotoran, guys. Ke sana. Nah, kotoran juga, guys. Udah. Sini. Kalau gini kita tetap nggak bisa ngambil, tetap nunggu dia mendekat. Kalau jarang gini ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat dia mendekat, seperti ini baru kita punya kesempatan. Kalau musuhnya mundur, kita nggak punya kesempatan. Tapi begitu dia mendekat, nah seperti ini, baru kita punya kesempatan. Ini ada dua cara. Yang pertama saya menjatuhkan diri, yang kedua saya tidak perlu menjatuhkan diri. Yang pertama itu tetap ngambil dan membelokkan arah senjata. Satu. Dalam satu kali. Setelah ini pegang, ini kita tarik, tapi kita menjatuhkan diri sini. Nah, saat ini baru kita tendang ke arah kepalanya. Ini ke kepalanya. Oke, kita ulangi lagi. Ulangi lagi. Seperti ini. Jadi satu. Kita tarik untuk menghilangkan keseimbangannya dia. Nah, nih. Kita rubuh. Ini kepala kita tendang. Baru kita ambil, kita todong. Oke. Apakah ini cara terbaik? Tentu tidak. Yang cara lebih baik yang kedua, yang ini. Pada saat kita ditodong seperti ini, ya. Ingat kita segera seperti ini. Jadi gerakan ini harus bisa. Dari sini satu, ini. Nah, langsung ini mundur satu langkah, ya. Ini bisa kita rebut, todong. Ini yang terbaik. Jadi tidak perlu kita menjatuhkan diri. Dari sini, ya. Satu dari sini, nah seperti itu. Oke, mungkin itu nanti berikut akan kita praktekkan kalau kita di mobil. Kita ke mobil saja. Tangannya dua dah. Oh iya, satu lagi, kalau kita ditodong dengan dua tangan seperti ini. Bari. Kalau posisi di kepala ada sini seperti ini. Kalau kita ditodong seperti ini kan dua tangan. Kalau satu tangan mungkin kita bisa giniin. Kalau dua tangan kan sangat berat ini, karena dia megangnya dua tangan. Kalau untuk dua tangan itu kita buangnya badan seperti ini. Dari sini satu, ulangi.
Ulang ya. Dari sini satu seperti ini ke atas dia, hubungan ke bawah. Terus tarik. Yang lagi, pegang yang kuat. Kalau ditodong dua tangan itu caranya seperti ini. Angkat tangan. 1 2. Yang lagi. 1 2. Ini juga bisa berfungsi kalau misalkan ada orang yang mau ditodong, misalkan satu orang. Pak Mamat. Sini. Misalkan ini ya. Ini nggak mati kan bang? Enggak. Arahin terus. Pakai pistol bang. Oke, yang berikut, jika ini ada saya sebagai pengawal, ini orang yang saya kawal. Tiba-tiba saya mendapatkan dia sedang ditodong di sini. Nah, ini ada penodong di sini, nodong depan ini. Seperti ini. Nodong. Dua tangan. Nah, seperti ini. Kalau satu tangan kan gampang. Kalau dua tangan gini seperti gimana? Nah, kalau dua tangan seperti ini, sedangkan yang saya kawal ini tidak bisa bela diri, tidak bisa merebut. Saya sebagai pengawalnya atau sebagai guardnya itu harus bisa merebut ini. Mungkin bisa seperti ini, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Nah, tapi kita langsung dorong. Langsung masuk. Ambil pistolnya. Nah, ini lagi. Dorong. Langsung seperti ini. Seperti itu. Di perut pun bisa, dorong di perut. Ini sambil gitu. Jadi kalau kita sebagai pengawal, ini yang orang kita kawal dan kita pakai rompi senjata, rompi anti peluru, kita bisa ke sini. Jadi kita lindungi orang yang kita kawal ini karena kita pakai rompi. Sedangkan yang ini tidak. Seperti ini. Langsung. Seperti itu. Oke. Terus kalau kita misalkan melindungi orang yang kita kawal ini juga sedang ditodong dari depan seperti ini. Agak jauh, nah seperti itu. Dan kita posisinya di sini. Nah, sedangkan kita pakai rompi, kita bawa pistol. Nah, kita pakai rompi dan kita pakai pistol seperti ini. Ini orang yang kita lindungi ini, itu kita putar dengan cara seperti ini. Dorongnya seperti ini. Diam aja, Pak. Nah, kita dorongnya seperti ini. Nah, kalaupun ditembak itu kita yang ditembak. Jadi namanya pengawal mengorbankan diri. Nah, ini sambil nembak. Kita ulangi. Jadi bukan ini jadi tameng terus seperti ini ya, kita tembak, tapi ini kita amankan dulu. Kita putar seperti ini. Nah, jeder, kita yang ditembak. Dari situ karena mungkin masih kena rompi kita bisa membalas. Kalau kita beruntung masih hidup ya. Tapi intinya kita melindungi dulu orang yang kita amankan. Makanya biasanya kalau guard itu ada dua. Saya yang bagian ini terus ada teman saya satu lagi yang akan menembak dia. Jadi 2 lawan 1. Kalau di militer tidak ada 1 lawan 1. 2 lawan 1. Jadi kalau musuhnya 1 kitanya 2. Musuhnya 2 kitanya 4. Jadi makanya pas saat ini dia nodong, saya bagian muter seperti ini, melindungi ini. Nah, teman saya yang satu lagi nembak, ngabisin ini orang. Seperti itu. Bisa dibayangkan? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita sedang di dalam kendaraan? Buka lagi, Pak. Kelihatan nggak ya? Nah, kita ditodong. Jadi kita seperti ini. Nah, Nodongnya gimana? langsung todong. Nah, kalau kita ditodong seperti ini, berikutnya adalah jika kita di dalam kendaraan, kita posisi seperti ini, kita ditodong seperti ini. Kita harus pastikan yang pertama, kita tahu ini senjata apa, kita bisa mengoperasikan. Jadi kalau kita rebut kita bisa gunakan. Jangan kita rebut kita nggak bisa gunakan. Terus yang kedua, pastikan dia hanya 1 orang. Karena kalau dia ada 2 orang, ya kita masih 50-50. Bisa kita rebut sini terus kita tembak bisa. Tapi kalau kita nggak bisa, kita berhasil ngerebut ini, ternyata masih ada 1 lagi orang yang megang senjata nembak sini, kita selesai, habis. Makanya dalam hal ini, kasus ini kita pastikan ternyata orangnya hanya 1. Ya pada saat seperti ini, dinodong, mendekat, maaf Pak, kan masih seperti ini. Maaf Pak, Bapak mau apa? Mau dompet, mau apa? Kita kasihkan. Misalnya mau barang atau apa kita kasihkan. Saat dia ngambil, nah ini kita rampas. Setelah kita rampas, kita minta dia untuk turun. Kalau dia misalkan tetap mau masuk ke sini, ini kita
kita tembak, atau kalau dia tetap mau mukul dari arah sini, nih, nah, dia mau mau ngerebut lagi, coba ngerebut. Nah, kita bisa mundur ke sini, ke arah sini. Jadi dia nggak akan kena, nggak bisa ngerebut senjata ini lagi. Dan dia pasti akan tetap Anda tiarap atau Anda mundur. Kalau nggak saya tembak. Seperti itu. Jadi setelah kita rebut, todong. Nah, mau apa? Kita rebut. Setelah kita rebut, dia kan mau ngerebut sini. Nah, kita mundur. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak bisa punya kesempatan untuk mengambil pistolnya. Oke, yang berikutnya kalau penodong ada di dalam mobil, masuk ke sebelah. Nah, ngambilnya dari sini aja. Nah, kita dalam hal ini kita sedang bersama seseorang yang menumpang dan sebagainya. Ternyata yang numpang adalah seorang penjahat dan dia menodong seperti ini. Nah, seperti ini. Ini apa yang dilakukan kalau kita seperti ini? Ya, mau nggak mau harus kita rebut kalau ini, dan kita nggak bisa melarikan diri ke sini, nggak bisa. Makanya dari sini kalau memang itu kita bisa minta waktu dulu, kita alihkan perhatiannya. Bapak meminta apa, meminta mobil ini atau mau apa, ya Pak silakan gitu. Nah, pada saat kita punya kesempatan yang ngambil ini, nah ini kita bisa langsung ambil nih, kita ambil sini. Setelah kita ambil, kita todong balik. Dan kalau udah seperti ini, ya karena kita udah terpaksa daripada dia ini, kalau mau perlu ditembak langsung tembak. Kenapa? Kalau enggak dia akan ngerebut lagi. Dan kita bisa, kalau kita kalah kuat atau tekniknya dia lebih pintar, kita yang akan dalam posisi bahaya. Kalau dalam hari ini dia sebagai orang lain membawa pistol merebut seperti itu, daripada kita kena rebut, kita tembak. Itu. Atau pada saat kalau memang ini kita berhenti, jadi pada saat ditodong, yang perlu kita lakukan pertama itu kita menghentikan mobil. Jangan sambil di jalan kita rebut-rebutan seperti ini. Jadi begitu kita ditodong, yang pertama kita hentikan mobil dulu. Mobil dalam keadaan berhenti, aman, baru kita ambil ini. Tetap kita balas todong. Itu yang terjadi jika kita di dalam mobil. Selanjutnya bagaimana kalau kita di atas motor? Ayo. Nah, kita pakai motor salah satu ya, ini ya. Nih, motor ini. Nah, saya sedang di atas motor. Tiba-tiba saya sebagai seorang sopir ini sedang, nah ini tiba-tiba dia nodong mau merebut ini merebut motor ini atau minta dompet saya atau yang lainnya. Yang perlu kita lakukan pada saat kita ditodong seperti ini, yang pertama yaitu sama kayak yang di mobil tadi, menghentikan kendaraan, cari tempat yang memungkinkan untuk kita aman ya. Misalkan jangan di tengah-tengah jalan, hentikan di tengah jalan, malah kita nanti ditabrak pengendara yang lain. Jadi kita tepikan kendaraan. Baik Pak, saya berhenti dulu Pak ya, gitu. Seperti ini kita ambil. Nah, setelah berhenti turun, kita tanya Bapak maunya apa. Jangan langsung direbut sambil kita nyari celah lengahnya sang penodong. Bapak maunya apa. Nah, setelah posisi seperti ini kan dia masih di atas, atau kalau dia mau ngajak turun nggak apa-apa, kita turun. Kalau dia turun kita pakai praktek yang tadi dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tetap dia nggak mau turun dari sini, ya ini kita langsung, ya udah Pak, kalau memang Bapak itu kita tarik ke sini nih, langsung ke sini kita ambil. Todongnya seperti ini. Jadi yang pertama kita hentikan motor dulu. Todong seperti ini kita hentikan motor dulu supaya kita tidak kecelakaan di tempat yang aman, di pinggir. Setelah itu kita angkat tangan seperti ini. Ini untuk nangkis nih. Dari sini satu nih. Nah, dari sini kita bisa gini atau kita tambahin sini. Kalau dia mencoba melawan itu pakai itu, segera tarik sini. Ya. Baru kita todong. Ulangi lagi. Dari sini setelah kita hentikan, nih satu. Nih. Kalau memang ini melawan, ini bisa ini. Kita tanduk ke hidung atau ke mata nih. Baru setelah itu kita ambil. Oke. Itu dulu tip hari ini. Semoga
video yang saya buat ini berguna untuk semua masyarakat di Indonesia, baik militer maupun non militer, dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Aceh. Tekan atas.